Dalam gereja Katolik ada Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem celietere visibilium omnium et invisibilium. Kita semua tahu. Tahu lagunya ya? Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem celietere visibilium omnium et invisibilium. Nggak tahu? Aduh sayang sekali. Lagunya megah dan bagus sekali. Nah, bahasa Indonesianya adalah aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Maka iman Katolik mengimani segala sesuatu bahwa ciptaan Tuhan itu wujudnya dua, yaitu yang kelihatan dan tak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan ini artinya spiritual ya, rohani non material, bukan tidak kelihatan tapi material. Karena ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi material. Contoh, udara, oksigen. Oksigen itu untuk mata kita tidak kelihatan, tetapi oksigen itu material. Kalau diuraikan struktur kimianya, ada. Contoh yang sekarang lagi rame karena kita semua terserang virus ya. Virus itu juga tidak kelihatan. Anda melotot sampai kornea keluar juga nggak akan kelihatan. Karena itu sangat kecil. Tetapi yang tidak kelihatan kalau itu virus, itu material. Maka di dalam kredo kita, yang dimaksudkan tidak kelihatan, menurut KGK 327, KGK artinya Katekismus Gereja Katolik, ringkasan iman Katolik itu suatu buku yang menuliskan ringkasan iman Katolik, yang dimaksud tak kelihatan dalam kredo alias aku percaya adalah yang spiritual, rohani non material. Apa itu artinya? Artinya malaikat. Karena kalau kita membaca KGK 327, pengakuan iman Konsili Lateran keempat mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketiadaan. Yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Jadi yang rohani itu tidak kelihatan karena roh, spiritual, itu malaikat, jasmani itu dunia. Sesudah itu baru yang manusiawi. Sebelum penciptaan dunia yang material ini, sudah ada makhluk rohani, yaitu malaikat. Maka malaikat jelas ada, karena Alkitab memberitahu kita mengenai malaikat. Nah, itu yang dimaksud alam gaib. Jadi kalau kita ngomong tentang alam gaib, sesungguhnya itu alamnya para malaikat. Mereka diciptakan lebih dulu. Jadi gampangnya begini, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam arti menciptakan alam semesta, dan nanti menciptakan manusia pada puncak ciptaan, malaikat itu melihat semuanya. Jadi kalau kita membuka kitab Kejadian kan seakan-akan, ini seakan-akan ya, seakan-akan yang diciptakan itu ya seperti yang diciptakan dalam kitab Kejadian itu loh. Nanti ada urutannya lalu ditutup, dipuncaki dengan penciptaan manusia. Padahal dalam beberapa kitab yang lain ada alusi. Alusi itu ya suatu rujukan meskipun tidak terlalu jelas mesti ditafsirkan. Tetapi agak jelas bahwa malaikat melihat atau malaikat tahu ketika manusia diciptakan. Artinya kalau kita pakai ukuran waktu duniawi, itu malaikat lebih dulu. Tapi untuk malaikat tidak relevan bicara mengenai lebih dulu atau lebih belakangan. Lebih dulu, lebih belakangan itu hanya hitungan kita manusia. Manusia mengenal 3 pembagian waktu sekurang-kurangnya. Yang kemarin, yang sekarang, now, lalu yang akan datang future, kan gitu. Past, now, future, itu pembagian manusia. Karena manusia memang berada dalam 3 waktu pembagian seperti itu. Tetapi untuk malaikat berbeda. Malaikat tidak punya jasmani sehingga mereka tidak berwaktu. Artinya, ini filosofis, malaikat itu di luar waktu. Untuk malaikat tidak ada kemarin, untuk malaikat tidak ada hari ini, dan untuk malaikat tidak ada hari esok. Hari esok, hari ini, hari kemarin hanya ada untuk manusia. Karena apa? Karena ada jasmaninya. Jasmani itu lahir kemarin, sekarang mulai tumbuh dewasa, besok akan menjadi tua, lalu akhirnya layu mati. Nah, itu hitungan manusia. Jadi urutan penciptaan sesungguhnya begini, malaikat dulu diciptakan, dunianya diciptakan, yang terakhir manusia diciptakan. Manusia terakhir karena apa? Karena gabungan yang rohani dan jasmani. Jadi jawabannya jelas, malaikat ada.
Kapan diciptakan? Justru pada awal ciptaan. Kalau kita meyakini Alkitab adalah firman Allah dalam bentuk tertulis, maka firman Allah menyampaikan wahyu ilahi. Maka kita perlu mempercayainya mengenai keberadaan makhluk-makhluk surgawi itu. Dan malaikat itu makhluk gaib. Jadi kalau kita sering ngomong alam gaib, makhluk gaib, itu alamnya para malaikat. Gaib itu tidak kelihatan, ada dalam kalimat kredo tadi. Jadi kalau sehari-hari kita ngomong alam gaib, dunia gaib, itu sesungguhnya sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi dalam arti Katolik, itu seperti yang dimaksudkan kredo tadi, tidak kelihatan, tapi non-material artinya spiritual.